Jatuh cinta itu indah ya, tapi kenapa keindahan itu sering banget bikin kita tersesat? Apa mungkin cara kita mencintai selama ini salah? Semua manusia pasti punya rasa cinta. Kita nggak bisa menghindar dari itu. Tapi masalahnya, gimana kita menjaga cinta itu tetap murni? Gimana kita memastikan kalau rasa ini nggak bikin kita melangkah ke tempat yang seharusnya nggak kita tuju? Kita sering banget dengar, kalau suka, kejar. Tapi nggak semua rasa harus dikejar tanpa arah. Kadang memendam rasa adalah cara terbaik untuk menjaga hati kita, dia, dan hubungan kita dengan Tuhan. Memendam rasa bukan berarti kita lemah. Justru itu cara kita bilang ke diri sendiri. Aku mencintai kamu dengan cara yang lebih bermakna. Karena rasa itu nggak harus diumbar kan? Bayangkan kalau cinta yang kita rasakan bukan cuma tentang kita dan dia, tapi tentang kita, dia, dan restu dari Tuhan. Gimana caranya? Dengan tetap menjaga batas. Dengan memastikan setiap langkah yang kita ambil nggak bikin kita jauh darinya. Karena cinta yang sejati adalah yang membawa kita lebih dekat kepadanya, bukan sebaliknya. Jatuh hati itu indah. Kayak ada percikan api kecil yang bikin hari-hari kita jadi lebih berwarna. Tapi gimana kalau rasa itu justru bawa kita ke arah yang salah? Emangnya kita nggak bisa menikmati cinta tanpa harus melanggar batas? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Kali ini kita bakal ngobrol soal gimana sih cara menikmati cinta yang indah tanpa harus bermaksiat. Ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal psikologi, bahkan logika ilmiah. Kalau ngomongin cinta dari sisi ilmiah, semuanya dimulai dari otak kita. Saat kita jatuh hati, otak memproduksi hormon-hormon kebahagiaan seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin. Hormon-hormon ini bikin kita merasa berbunga-bunga, bersemangat, bahkan ketagihan. Tapi disinilah tantangannya. Reaksi kimia ini bisa bikin kita impulsif, kayak lupa mana yang benar dan mana yang salah. Sama kayak efek coklat atau bahkan zat adiktif ringan. Makanya kita ngerasa seneng banget, kadang sampai lupa waktu. Tapi justru di sini bahayanya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bakal jadi ketagihan dan lupa apa yang penting dalam hidup kita. Contohnya kita sering banget dengar cerita teman yang jadi terlalu bucin, sampai lupa belajar, lupa kerja, bahkan lupa ngurus diri sendiri. Padahal cinta itu semestinya bikin kita lebih baik, bukan bikin kita kehilangan arah. Kuncinya kita nggak harus tunduk sama hormon ini. Otak kita punya prefrontal cortex, bagian yang mengontrol keputusan dan moral. Kalau kita sadar bahwa cinta itu bukan alasan buat melanggar nilai, kita bisa tetap rasional, bahkan di tengah perasaan yang bikin hati bergejolak. Dalam psikologi, ada istilah self-regulation alias kemampuan mengendalikan diri. Ini adalah tanda seseorang yang dewasa. Memendam rasa bukan berarti kita pengecut atau nggak berani. Justru ini adalah bentuk emotional intelligence. Kita tahu kapan dan bagaimana mengekspresikan perasaan dengan cara yang tepat. Menurut penelitian, hubungan yang terlalu cepat melibatkan emosi intens, apalagi tanpa batasan, sering berakhir dengan konflik dan penyesalan. Sebaliknya, hubungan yang dibangun dengan sabar dan menghormati nilai-nilai moral justru lebih tahan lama. Memendam rasa kadang bikin kita ngerasa nggak adil. Kenapa sih harus ditahan-tahan? Tapi sebenarnya memendam rasa itu adalah bentuk kedewasaan kita. Ini cara kita bilang ke diri sendiri. Aku gak cuma mau bahagia sekarang, tapi aku juga mau bahagia di masa depan. Bayangin kita ngebut di jalan tol tanpa rem. Seru sih, tapi kalau gak hati-hati bisa tabrakan. Sama kayak cinta, memendam rasa itu kayak ngerem. Gak bikin kita berhenti total, tapi bikin kita tetap di jalur yang aman. Kita sering banget ngelihat hubungan yang berani, tapi akhirnya berantakan. Tahu nggak kenapa? Karena cinta tanpa batasan itu kayak main api, seru di awal, tapi lama-lama bisa membakar semuanya. Sebaliknya,
cinta yang dijaga justru lebih dalam dan bermakna. Karena kita menghormati bukan cuma rasa, tapi juga diri sendiri, dia, dan Tuhan. Contohnya, kita semua tahu kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha. Yusuf yang ganteng banget tetap memilih menjaga dirinya dari zina, meskipun godaannya luar biasa. Itu bukti kalau cinta sejati gak butuh maksiat untuk terasa indah. Islam memandang cinta sebagai sesuatu yang fitrah, tapi harus ditempatkan di jalan yang benar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Apa maksudnya? Cinta itu indah, tapi kalau disalahgunakan bisa membawa kita jauh dari ridhonya. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati, menundukkan pandangan, dan menghormati batasan, supaya cinta itu nggak berubah jadi dosa. Cinta sejati itu kayak support system paling keren di hidup kita. Kalau pasangan bikin kita jadi orang yang lebih baik, semangat mengejar mimpi, dan ingat buat deketin Tuhan, itu baru cinta yang benar. Tapi kalau cinta ini malah bikin kita stres, jauh dari kebaikan, bahkan nyesel karena kebanyakan coba-coba. Ya hati-hati guys, itu udah bukan cinta, tapi jebakan perasaan. Kamu tahu nggak, kamu itu berharga banget. Jangan pernah ngasih sesuatu yang nggak bisa kita tarik lagi, cuma karena perasaan sesaat. Hormatin diri kita dengan gak ngelakuin hal-hal yang bikin kita bakal malu atau nyesel. Kalau kita ngerasa pasangan kita gak ngerti soal ini, coba deh diskusiin baik-baik. Kalau dia beneran cinta, dia bakal ngerti. Kalau enggak, ya dia gak pantas buat kamu sih. Kita ngerti, cinta itu bikin hati kita melayang. Tapi jangan lupa pakai logika. Kita harus mikir panjang. Kalau sekarang kita main-main sama batas, apa dampaknya buat masa depan? Apa kita bakal nyaman hidup dengan rasa bersalah atau rasa gak dihormatin lagi sama pasangan kita? Cinta yang cerdas itu gak cuma mikirin sekarang enak, tapi juga besok aman. Kalau kita benar-benar mencintai seseorang, kita nggak akan membiarkan rasa itu membuat mereka atau diri kita jauh dari Allah. Kita rela menunggu, bahkan memendam rasa, demi menjaga kehormatan bersama. Karena cinta sejati itu nggak sekedar soal rasa, tapi soal tanggung jawab. Jadi cinta itu nggak dilarang, kita boleh jatuh hati, memendam rasa, bahkan menikmati gejolak perasaan ini. Tapi pastikan semua itu tetap ada di jalur yang benar. Secara ilmiah, kita punya kontrol atas perasaan. Secara psikologis, memendam rasa adalah bukti kedewasaan. Dan secara Islam, menjaga cinta adalah bagian dari ibadah. Jadi yuk kita cintai dengan cara yang lebih indah, tanpa maksiat, tanpa penyesalan. Tentang rasa yang mungkin lagi bikin hati kita bergejolak. Kita tahu kan, jatuh hati itu nggak bisa dihindari. Rasanya tuh kayak ada kembang api meledak di dada. Tapi di sisi lain, kita juga takut rasa ini malah bikin kita salah langkah. Cinta itu nggak salah, bahkan indah banget kalau kita tahu cara menikmatinya. Kita nggak harus buru-buru mengejar, nggak harus memaksa rasa itu jadi sesuatu yang instan. Kadang memendam rasa adalah cara paling dewasa. Karena cinta yang tulus nggak pernah bikin kita lupa siapa kita, apa nilai kita, dan kemana arah hidup kita. Percaya deh, jatuh hati itu anugerah. Tapi menjaganya supaya tetap di jalan yang benar itu berkah. Kita bisa menikmati gejolak cinta tanpa harus melanggar batas. Kita bisa membiarkan hati bergetar tanpa harus menyakiti diri sendiri atau melawan Tuhan. Jadi, yuk jatuh hati dengan cara yang elegan. Biar rasa ini bukan cuma bikin kita bahagia, tapi juga bikin kita bangga di depan Dia yang menciptakan rasa itu sendiri. Cinta yang sejati gak butuh langkah yang salah buat rasa indah kok.
Kita nggak perlu takut untuk jatuh cinta, selama kita tahu caranya mencintai dengan benar. Mari jatuh hati, memendam rasa, dan bergejolak dengan indahnya cinta, tanpa harus bermaksiat. Karena cinta yang murni nggak butuh cara yang salah untuk terasa sempurna. Jadi, yuk jatuh hati, yuk saling sayang. Tapi pastikan cinta ini bikin kita makin baik, bukan makin jauh dari kebaikan. Kalau kamu punya cerita tentang cinta yang berusaha tetap murni, yuk share di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Aktifkan loncengnya biar kita sama-sama belajar menjaga cinta tanpa melukai.